Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hari ini agenda kita tidak belajar hari ini, nanti akan Ustaz sampaikan kisi-kisinya, terus tanya jawab saja. Mungkin ada yang ditanyakan tentang materi-materi sebelumnya, silahkan ya. Ustaz siapkan dulu untuk materinya. Kita bahas yang pertama mengenai IPS dulu, ya. Terlihat? Sudah terlihat tampilannya? Oke. Gimana? Nah, untuk kisi-kisi PTS kita ada 20 soal saja. Jadi pilihan ganda saja semuanya. Nah, terus insya Allah nanti Ustaz masukkan di Google Form saja kayaknya, ya. Yes. Ustaz masukkan di Google Form. Nanti waktu pengerjaannya sesuai jadwal mata pelajaran. Ya. Enggak kuis, berarti Google Form aja. Google Form aja, Ustaz. Google Form aja, jangan kuis. Terus karena kuisis masih tahap belajar ya, masih belum semuanya menguasai ya. Nah, jadi nanti untuk ulangan bab 1, bab 2 dan seterusnya nanti kita latihannya di kuisis ya. Cuman untuk PTS ini Ustadz gunakan nanti untuk Google Form dulu ya, karena lebih mudah kalian mengaksesnya. Nah, untuk materinya yang pertama untuk IPS interaksi antar ruang, ada peta, ada komponen-komponen peta, ada letak dan luas Indonesia, ada sumber daya alam yang berupa hutan, ada yang berupa sumber daya tambang, kemaritiman, dinamika penduduk. Ini sub-sub materinya dulu. Dan kondisi fisik wilayah Indonesia serta flora dan fauna. Nah, ini Ustadz ada lupa ini ngasih materinya tentang flora dan fauna ini mengenai garis Weber dan garis. Nah, coba buka bukunya deh. Kita sedikit nambah materi. Buka buku IPS-nya. Kemarin Ustadz kasih video, kalau tidak salah di video itu Ustadz tidak membahas mengenai flora dan fauna. Nah, coba buka dulu bukunya, buku IPS dulu, ya. Buku IPS dulu. Silahkan buka. Iya, kita bahas kisi-kisi IPS dulu. Nah, buka buku paketnya, silahkan ditandai nanti ya. Ustadz cek dulu halaman berapa ya. Oh ya, nih. Di halaman Halaman berapa, Ustaz? Nah, halaman 70. Nah, silakan dibuka halaman 70. Nah, jadi flora dan fauna itu di Indonesia ada pembagian wilayahnya. Nah, ada fauna Indonesia bagian barat, ada fauna Indonesia bagian tengah, dan ada fauna Indonesia bagian timur. Yang mana mereka dibagi sesuai dengan wilayahnya. Nah, kalau fauna Indonesia barat itu dibagi atau dipisahkan oleh garis yang namanya garis Wallace. Ya, dan antara fauna Indonesia Timur dengan fauna Indonesia Tengah itu dibagi oleh garis Weber. Ada dua. Nah, jadi diingat-ingat karena di soalnya ada nih. Nah, jadi nanti kalian harus bisa membedakan mana garis Weber dan mana garis Wallace. Nah, misalkan ditanyakan gini, fauna yang ada di Kalimantan Selatan misalkan, itu masuk fauna apa? Fauna Indonesia Timur. Barat atau yang disebut dengan
fauna Asiatis. Nah, kalau yang fauna yang ada di Indonesia Timur itu disebut dengan fauna Australis. Nah, kalau fauna yang ada di tengah-tengah itu disebut dengan fauna tipe Indonesia. peralihan. Tipe peralihan itu antara fauna yang ada di Asiatis dengan fauna yang ada di Australis. Dia nyampur ya. Jadi karena dia posisinya di tengah, contoh binatangnya apa aja Ustadz? Nah, itu ada aja di buku. Silahkan antum baca sendiri ya. Harimau putih. Badak. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi. Kita bahas mengenai indikator soalnya. Wah, ini enak betul ya. Kalau sudah nih, ada indikator soalnya, soal nomor 1. Tapi nanti ini Ustadz acak, tapi tetap indikatornya ini. Ya, kalau dulu Ustadz ulangan itu cuma dikasih ini materinya tentang ini. Nah, ini sudah dikasih sampai ke indikator soalnya. Nah, soal yang pertama itu mengenai penyebab terjadinya interaksi penyebab terjadinya keterkaitan antar ruang itu apa? Nah, yang kedua, bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu ada berapa? Masih ingat? Ada 3, ya kan? Nah, ya kan dibuka lagi bukunya. Terus definisi dari peta itu apa? Peta. Iya, tanya sama Dora. Terus kemampuan mengubah skala. Jadi kalian harus bisa mengubah skala peta. Ya. Kalau sentimeter ke kilometer itu berapa? Insya Allah bisa aja dah. Nah, terus kalian harus bisa membedakan simbol-simbol yang ada di peta. Ya. Dan juga menyebutkan ilmuwan pertama yang menggambar peta dunia. Nah, itu ada di buku. Menyebutkan letak astronomis wilayah Indonesia, baik secara astronomis. Ale, jangan tertukar ya. Kalau ditanya secara astronomis, jawabannya adalah gerak yang ditanyakan letak yang ditanyakan sesuai letak koordinatnya. Letak koordinat lintang dan bujurnya. Kalau yang ditanyakan geografis, berarti wilayah Indonesia sesuai dengan letak geografis atau permukaan alamnya. Nah, jadi jangan sampai ketukar. Kalau yang ditanya misalkan letak astronomis, antum jawab Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra, itu salah. Nah, ya, kalau ditanyanya misalkan letak geografis, antum jawabnya Indonesia terletak antara derajat sekian lintang utara. Nah, itu juga salah. Jadi kalaunya astronomis, itu jawabannya adalah Indonesia terletak secara garis koordinat. Nah, terus kalau yang ditanya itu geografis, itu maka Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, jadi harus bisa dibedakan ya. Jangan sampai tertukar antara astronomis dan geografis. Nah, yang berikutnya fungsi hutan, fungsi bauksit. Nah, bauksit ini tahu nggak bauksit ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi salah satu sumber daya alam yang berupa tambang, salah satunya adalah bauksit. Nah, jadi antum catat aja di bukunya. Bauksit, nanti cari tahu deh apa kira-kira bauksit itu. Cari Google. Nomor 10. Nah, terus memahami arti dari pencurian ikan di perairan Indonesia. Nah, kalau negara lain melakukan pencurian ikan di Indonesia, itu namanya apa? Maling. Ayo. Namanya apa? Pencuri. Iya. Terus menyebutkan persebaran hutan mangrove terluas di Indonesia, kira-kira terletak di mana. Nah, dan juga menyebutkan jumlah penduduk terbesar di Asia. Jumlah penduduk terbesar di Asia itu negara apa kira-kira? Jakarta itu kota, nah ya, bukan negara. Antum negara Jakarta. Negara Jakarta. Nah, terus mengetahui persebaran penduduk, ya.
ya. Dan juga upaya-upaya bagaimana sih memeratakan persebaran penduduk itu yang kita tahu. Jawa, Pulau Jawa itu penduduknya sangat padat sekali. Nah, Banyak, jadi pindah. kan pemerataan penduduk. Migrasi. Gitu. Nah, migrasi. Nah, migrasi itu apa dulu? Ayo. Perpindahan Migrasi penduduk. apa? Emigrasi apa? Transmigrasi apa? Rasanya udah belajar kan kita? Udah. 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 Itu Lupa. Lupa. Dicatat aja di bukunya. Lupa Di semuanya buku, lupa. Ya. di buku paket ada Ustaz. Iya. Emigrasi itu apa? I. Jadi kalau itu apa? Perpindahan penduduk dari apa? Jadi kalau misalkan antar pulau itu namanya apa? Transmigrasi. Kalau misalkan antar negara dari dalam negeri Wah. ke luar negeri itu namanya apa? Emigrasi. Masuk ke dalam negeri itu namanya apa? Itu beda-beda namanya. Imigrasi. Nah, biasanya tuh ditemukan imigrasi dari Cina. Wih, pintar sekalinya di aku. pelabuhan Tanjung Priok misalkan. Nah, itu artinya apa? Migrasi. Perpindahan penduduk dari luar negeri. Oke, berikutnya mengenai garis Weber dan garis Welch yang tadi. Nah, terus yang terakhir menyebutkan salah satu DL ya, tipe. Menyebutkan salah satu fauna Indonesia tipe peralihan. Tipe peralihan. Maksudnya? Cek aja bukunya tipe peralihan salah satunya apa. Tipe peralihan. Lah, habis. Habis? Ini kan uraian, kita tidak pakai uraian. No longer. Sedikit lagi waktunya habis. Oh, ada paham bahasa Inggris. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Susah banyak. Oke. Ustaz, Ya, silakan. kisi-kisinya tuh dibagikan kah? Ini kisi-kisinya tidak Ustadz bagikan, makanya Ustadz suruh Kita tadi screenshot ambil aja, Ustaz. pulpennya. Hah? Betul. Sekalian Iya. ya. Karena nanti antum tidak memperhatikan kalau Ustadz janjikan dibagikan. Aduh, nggak memperhatikan nanti. Aku ada sebagian aku screenshot, ada sebagian aku catat. Iya, Iya, boleh. sama. Silakan Nah, kalau mau screenshot. screenshot, kalau mau dicatat, atau nggak usah nyatet. Screenshot Ustaz. Aku campur. Nah, Penjelasannya aku catat. Bagian sini-sininya aku catat. nah. Aku screenshot aja. Nah, dah. Bawah lagi, Ustaz. Bawah lagi. Ya, yang bagian kedua. Parah. Kike. Ini esai, ini nggak usah. Bentar. Ikut juga. Nah, dah. Bentar. Makasih, Ustaz. Nah, Belum. yang Ya. warna ini nggak usah. Oke. Tinggal catat. Ya, baru aja mau. Nah, yang ini nggak usah. Mau ngapa? Nah, Santuy. sampai ini aja. Oke. Yang IPS, ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Aman. Aman ya? Aman. Insya Allah, karena kita itu IPS cuma satu bab, ya kan? Nah, terus kita sebelum PTS melaksanakan ulangan bab 1 dulu. Jadi secara tidak langsung antum sudah melakukan tryout lah istilahnya, ya kan? Uji coba PTS. Nah, nanti hari Kamis besok silahkan dikerjakan dengan betul-betul ya, karena itu materinya juga yang akan diujikan ketika PTS. Nanti yang ulangan besok ulangan bab 1 IPS besok itu menggunakan kuisis. Ya, sambil latihan bagaimana menggunakan kuisis. Ya, tapi untuk yang PTS nanti kita akan menggunakan Google Form. Oh, jadi besok pakai kuis. Besok jadwalnya kan IPS. Nah, IPS kita ulangan bab 1. Nah, ulangan bab 1 kita menggunakan kuisis. Kuis. Oh, Nanti pekan depan kita akan PTS. Nah, PTS kita akan menggunakan Google Form. Ya, supaya jadi anggap aja besok itu percobaannya loh. Ya, tapi tetap Ustadz nilai ya lo ya. Nanti jadi nilai Iya. nilai bab 1.
Brandly. Iya. Parah. Oh, ada. Oh ya, di Brandly nih, kalau kalian nyari jawaban di Brandly itu nggak semuanya bener loh. Karena Enggak Ustadz semuanya Ada benar. salah Ustaz. Iya, itu ada yang Kiki salah. tuh. Kenapa Kiki. bisa ada yang salah? Karena yang jawab itu belum tentu kompeten. Ya. Jadi Bukan ada guru juga yang jawab masalahnya yang itu. menjawab itu Orang yang jawab. Asal-asalan dia jawab akhirnya salah. Jadi kalau antum cari jawaban hati-hati ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke IPS. PKN. PKN, sorry. Kita Sekali lagi lanjutkan loading. yang PKN. 2 kali PS-nya. Siap catat, siap screenshot. Nah, sudah muncul? Nah, langsung Sudah. screenshot. Oke. Jadi materinya ada 2 bab. Jadi bab 1 dan bab 2. Nah, jadi tentang perumusan dan penetapan Pancasila dan juga tentang norma dan keadilan. Meskipun norma dan keadilan kita belum ulangan, tetapi materinya udah habis. Jadi Ustadz masukkan aja untuk PTS-nya. Nah, jadi materinya ada 2 bab ya, dan sama pilihan ganda saja. Esainya Alhamdulillah. Alhamdulillah. ini esainya kita Apa ini ya Allah? Dapat himu. Padahal kalau BDR lebih nyaman. Tulis tangan. Allah Nah, Dapat nah. materinya yang pertama tentang tanggal pelaksanaan sidang BPUPKI. Waduh. BPUPKI itu berapa kali dilaksanakan sidang? Ya, ingat nggak? BPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama kapan? Sidang kedua kapan? Sidang Omongan pertama tuh doa, itu berarti membahas kita apa? mudah-mudah aja. Sidang kedua itu membahas apa? Yang berikutnya Langsung. mengenai PPKI. Nah, PPKI itu kapan dibentuk? Habis itu dia melaksanakan sidang berapa kali? Nah, terus sidang pertamanya menghasilkan keputusan apa? Oke, berikutnya mengenai rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Supomo. Nah, terus mengenai pengertian dari Supomo. nasionalisme dan patriotisme. Yang berikutnya mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, jadi semangat apa yang patut kita tiru dalam yang terpatri di diri seorang tokoh pejuang kita yang patut kita tiru, nah, sebagai semangat dalam kebangsaan kita. Belum ada. Berapa menit lagi ini Ustaz yang waktu Zoom-nya ini? Oh, waktu Zoom Ustadz ini full. Tenang aja. Wih. Oh, iya. Bentar ya. Weh, premi. Ustaz sudah bayar gitu loh. Sultan, Sultan. Top up semalam. Enggak. Bagi Ustadz skin. Ustadz jangan ngebajak ke Zoom. Sama gratisan aja kan. Oh, pakai yang bajakan. Pakai emot. Like it. Bagus. Pakai yang mod. Nah, yang kertas itu ya. Amirnya adalah. Oke, kalau gitu Ustadz terima mati ya tadi per 40 menit ya? Wah, kalau gitu Ustadz enggak. Coba lihat aja nanti ya. Wih. Kita berapa lama nge-zoom nih? Udah 40 menit lebih. Udah Enggak, kan? Belum. Enggak mati kan? Masih 30 menitan. Ustadz telepon tadi Zoom-nya, tolong ya. Anak mau ngajar sama anak-anak, jangan sampai mati. Nanti malu Ustadz nanti. Ulang lagi. Oke. Langsung rame. Sampai mana tadi? Oh ya, ini sampai semangat pendiri negara kita dalam merumuskan. Dia pantang menyerah dalam merumuskan dasar negara kita, ya. Yang berikutnya materi di bab 2 mengenai dari norma dan keadilan. Nah,
Jadi norma itu Wah. apa sih? Terus norma itu berasal dari kata apa? Macam-macam norma ada berapa? Nah, kalau kemarin ada norma kebiasaan juga, ya. Nah, jadi Ya. kalau di kurikulum K13 itu tidak ada norma kebiasaan. Jadi nanti ya. Jadi norma cuman ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, Kesusilaan. norma agama, dan ada norma hukum. Ada Kasihan 4 aja. Ya, karena kita sesuai di buku Terima Aisyah. yang K13-nya. Unggul. Norma kebiasaan itu bisa masuk di mana? Bisa dia masuk di norma kesopanan, nah ya. Atau bisa juga masuk di norma kesusilaan. Kesusilaan. Ya, sesuai contoh contoh perilakunya. Misalkan kebiasaan kita salaman dengan orang tua, itu bisa masuk ke mana? Itu bisa masuk Sopanan. ke kesopanan, ya. Yang berikutnya mengenai sanksi dari macam-macam pelanggaran norma. Kemarin udah ya sama Ustadz Rizal. Kalau misalkan kita melanggar norma agama, itu sanksinya apa? Kita mendapatkan dosa, kita masuk neraka. Kalau kita melanggar norma kesusilaan, sanksinya apa? Kita akan merasa bersalah, ya kan? Misalkan contoh, pasti. ketika ulangan kita menyontek, maka setelah ketahuan kita akan merasa bersalah, menyalahkan diri kita, kenapa aku tadi menyontek, apalagi kalau nilainya ternyata jelek. Waduh. Sudah nyontek, jelek. Wah, the best. Padahal jawabanku sebelumnya itu benar loh, gitu ya kan. Nah, terus kalau misalkan melanggar norma kesopanan, misalkan, datang ke sekolah, misalkan mau salaman sama ustadznya, abis itu ya kayak ngeprank ustadznya, kayak kisah mau salaman tapi nggak jadi. Nah, akhirnya orang-orang melihat kekawanannya, melihat loh, kok ini nggak sopan sama sekali. Akhirnya kada dikawani orang. Nah, itu namanya dikucilkan. Jadi sanksinya dikucilkan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisinya. Tadi sampai mana? Nah, lupa. Pada lupa semua ini. Mana? Ini IPS ini. Ada lupa semuanya. Itu IPS, Ustaz. Ya, IPS, sorry. Kita buka yang PKN. Habis baterai dah, Ustaz ya, Pak. Izin keluar dulu lah. Ya, nggak apa-apa, keluar aja dulu, nanti masuk kembali. Aduh, apa itu? Nah, yang Keluar, PKN. keluar. Kita lanjutkan. Tadi di bab 2 kan, mengenai norma dan keadilan. Yang berikutnya mengenai isi pasal dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi pasal 1 ayat 3 itu menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang mana kalau kita negara hukum, segala perbuatan kita kalau bertentangan dengan hukum maka ada konsekuensinya. Ya kan? Kalau misalkan kita ke jalan raya, kita tidak memakai helmet, maka kita bisa kena tilang. Atau misalkan kita ke Banjarmasin tidak pakai masker, bisa kena denda kalau sekarang ya kan? 50.000. Iya, Ustadz kemarin ke Banjarmasin, habis itu Ustadz lupa pakai masker. Jadi kan Ustadz mau beli makan ke seberang saja sebenarnya. Jadi Ustadz lupa pakai masker. Terus Ustadz sudah keburu masuk jalan raya. Astagfirullahaladzim, Ustadz lupa pakai masker. Nah, untung aja kada ketangkap Ustadz. Wah. Ya, rasa nggak pakai helm Ustadz ketika nggak pakai masker itu. We lost. Nah, yang berikutnya tujuan dari pemberlakuan norma itu untuk apa sih? Ya kan? Nah, norma itu ada untuk apa? Misalkan norma hukum dibuat untuk apa? Yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakatnya supaya sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai yang berkuasa itu yang kuat. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya kalau tidak ada hukum, maka yang kuat yang berkuasa, yang lemah akan terinjak-injak. Hukum rimba. Iya, terjadi yang namanya hukum rimba. Ya, yang berikutnya mengenai habis. Sampai sini aja. Nah, ya, mantap.
Oke, setelah ini silahkan yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Nah, Aditya Rizky. Silakan Aditya Rizky. Takon sopo yo monggo saya ngarep takon. Wah, Takon iki. sopo. Nah. Siapa tadi yang pakai bahasa Jawa tadi? Oh, Ada yang bisa bahasa Myanmar. Ajari Ustaz nanti belajar bahasa Jawa. Myanmar Aku bisa, Gay. Aku bisa. Takon sopo nih. Aku bisa aja cuma satu kata. Terakhir ya. Yo, aku bisa bahasa Inggris. No, I know. Bayarnya sekarang aku selawi. Suara Ustadznya mana? Bayarnya kalau aku selawi. Nah, Ya, sabaran aja. Ustadznya lagi bayar ya, Dok. Zoom premiumnya. Hari ini ada tugasnya loh. Nggak ada. Di GCR tuh, tinggal klik hadir aja tuh. Sudah lah ya, sudah. Hadir ya, hadir. Aku hadir. Baru 11 orang itu, woy. Udah Gimana? banyak. Ada yang mau ditanyakan? rasanya. Ustadz, PTS-nya cuma seminggu aja kok, Ustadz. Iya, PTS-nya seminggu aja. Alhamdulillah. Iya, yang PTS itu cuma pelajaran Ada remedi loh, K13. Ustaz. Ada remedi nggak? Remedial. Biasanya PTS itu jarang sih ada remedi. Nah, Tapi tergantung dari kebijakan guru mapelnya. Kalau ternyata nilainya rendah, ada yang 20, ada yang 10 mungkin ya Waduh. bisa dipertimbangkan untuk remedi. Kayak kawan Ulun Bahari itu Kayak kawan Ulun Bahari. 5 nilainya the best iya. ulangan loh. Kayaknya jeblok langsung nilainya. Luar biasa. Matrika paling rendah. Ulangan aja disuruh kerjain di luar. Nah, Kawanku nol Di semua luar kan. kelas disuruh kerjain tugasnya. Bukan baik. gimana? Ada yang bertanya? Paling rendah ayo nilai berapa? Ayo, Paling rendah. cukup jelas ya pembahasannya. Semoga aja yang rekaman awal tadi bisa masih Ustadz selamatkan filenya sehingga nanti yang tidak ikut Zoom Selamat cek. bisa menyaksikan. Tapi kalau misalkan ternyata rekamannya rusak karena tadi mati listrik, nah wallahu a'lam. Ulun ada Ustaz. Ulun ada. Ulun ada. Ustaz nanti kalian rekamannya terkejut. Ustaz, kalau minta file kisi-kisinya. Nah, boleh kan dia Ustadz tadi. Jangan kisi-kisinya tidak Ustadz bagikan. Baru tahu. Ya. Yang mana? Mumpung masih nge-zoom, Ustadz tampilkan kembali. Sampai PKN, Ustadz. PKN, oke. Ustadz munculkan kembali yang PKN. Kalau PKN udah semuanya udah aku screenshot semuanya. Nah, Valorant. Ya, woy. silakan aja Yang paling bawah, dibagi-bagi nanti sama teman-temannya. Ya. Geser ke bawah Ustaz, mau screenshot. Bawah Ustaz. Tidak Ustadz bagikan supaya antum menyaksikan apa yang Ustadz sampaikan hari Tunggu ini. Ustaz. Bentar Ustaz. Nanti kalau Ustadz bagikan nanti kebiasaan terima sudah jadi, ya enggak? Jadi tinggal tulis Iya, jawaban. terima sudah jadi nanti kebiasaan gitu. Oke. Dah. Oke. Takon. Ya, silakan yang mau bertakon. Soalnya piro Ustaz? Soalnya piro 20 soal saja. 20 ya. Ya, nggak banyak-banyak kok, cuma 20 soal. Jawabnya di mana, Ustaz? Jawabnya di mana? Nanti di Google Form. Di Hatsimu. Kalau PDF Iya, besok bisa di pakai HP, bisa pakai laptop, terserah antum Yes. nyamannya gimana, ya. Besok pakai Nanti sudah ada, nanti Ustadz sudah sediakan, insya Allah namanya, nanti nama. Tapi ada 3 kelas ya. Nanti deh. Ustadz. Ya. Sangat keras kayak
Mengulang lagi ke apa-apa lah. Kenapa? Bisa Apa? ngepres ya, tiba-tiba tak keluar seorang nah. Oh, itu. Oh, Ulang, ketika ulang. tes ternyata tak keluar sorong. Kurang lagi. Itu pasti antum habis ngelihat soal buka aplikasi lain. Iya kan? Iya itu Nah, tuh. Iya tuh. gara-gara Keciduk, misalkan keciduk. tuh, ya ini sering terjadi. WA Ustadz biasanya bagi layar atau Terciduk. Terciduk. Mau Ini buka biasanya nih. Google ya? kan di Google pernah Google kan awal itu HP-nya Terciduk. kan nih. Mozilla-nya misalkan buka Google Form, ternyata di tab yang lain ngeklik yang lain, akhirnya close Wah, yang Google the Form-nya. best itu the best. Terus Waduh, masuk berikutnya tidak bisa karena antum sudah masuk sudah satu kali ya masuk, tidak bisa lagi. Ayo. Jadi Ayo, Ambil resiko Jadi Anda. kalau mau belajarnya sekarang. Kalau antum jawabnya, habis itu nyalin di buku, ya apa gunanya, iya kan? Ustadz paling rancak di teleponik kawan Ustadz langsung udah keluar seorang jadinya. Ya, Anu, kena Ya, aku ganggu. ya mabar Bagus. kan? ya. Nah, Ajar. Jadi Ustadz berharap PTS ini sebagai ajang untuk evaluasi diri, mengukur kemampuan kita, bukan nilainya berketinggian. Kalau kemampuan kita misalkan di angka 70 ya 70 itu berarti kemampuan kita. Jangan sampai yang kemampuan kita sebenarnya misalkan 60 tetapi kita memaksakan dengan cara apapun supaya dapat 90 sampai 100 ya. Buat apa juga, ya kan? Nah, contoh Kalau gagal ini. nyalain diri Ini sendiri. ada Nah, itu nggak cerita. boleh tuh. Ada cerita seorang dokter, dia ketika ujian dia tidak bisa menjawab soalnya. Jadi seorang dokter ini ketika dia mau lulus, dia ujian, dia tidak bisa menjawab soal. Akhirnya supaya dia bisa lulus dan mendapatkan nilai yang bagus, dia menyogok gurunya, menyogok dosennya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia bekerja, waktu itu dia masuk ke ruang operasi, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Karena waktu saat ujian, dia tidak mengerjakan, dia tidak tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia tidak tahu, misalkan cara membedahnya bagaimana, pertolongan pertamanya bagaimana. Tak di dalam Karena tidak ada tahu-taunya ilmunya. hilang sudah. Iya, padahal dia ujiannya dapat nilai tinggi. Nah, ternyata nilai tinggi itu juga tidak membantu dia, ya kan? Nah, seandainya waktu itu mungkin ya dia kerjakan dengan sesuai kemampuan dia. Nah, setelah dia kerjakan, dia tahu apa yang salah, ya kan? Apa yang perlu dia perbaiki, mungkin tidak akan terjadi ketika di ruang operasi dia sudah bisa menangani pasien. Akhirnya apa yang terjadi? Dia biarkan aja pasien itu di ruang operasi, akhirnya pasiennya meninggal dunia. Dan dia keluar ruangan operasi dan bilang, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak bisa membantu. Udah dia tidak melakukan apa-apa. Nah, makanya Dia bingung caranya gimana, tahu-taunya udah hilang yang dioperasi. Jadi makanya Ustadz tidak pengen antum seperti itu. Jadi ulangan itu adalah sebagai ajang buat mengetahui kemampuan kita sejauh mana, kemampuan kita dalam menyerap materi sejauh mana. Nanti akan ketahuan misalkan, oh ternyata saya baru bisa dari 20 soal itu menjawab 10-nya, 50%. Nah, berarti bagian mana lagi yang harus saya kuasai? Bagian mana lagi yang harus saya perbaiki? Gitu loh. Nah, jangan sampai semuanya nanti menyontek atau mengerjakan yang perbuatan-perbuatan yang curang hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya antum tidak bisa mengukur kemampuan diri kalian. Ya kan? Sudah susah payah belajar, tetapi akhirnya meniru. Akhirnya tidak ada tidak tahu kerja keras kalian itu sejauh mana tercapaiannya, tidak ketahuan. Nah, sementara ulangan dan ujian itu adalah tempat untuk menguji sejauh mana pengetahuan kita. Kalau pengetahuannya di 70% ya nggak apa-apa. 70% itu berarti pengetahuan kita. Nah, berarti
kita harus perbaiki Udah, mana 30%-nya kita Kalau perbaiki. 40, nah itu ditingkatkan gitu. Iya. 41 jam. Jangan udah kayak gini, ya udahlah 40 aja. Iya, jangan. Harus Mantap. ditingkatkan. Nah, gitu ya. Karena nilai Usahalah tinggi, sebaik mungkin. iya, nilai Tapi tinggi jangan itu, maksa. nih, kalau disuruh milih, misalkan nih, mau nilai tinggi tetapi tidak ada isinya, atau nilainya sedang-sedang saja tetapi ada isinya. Sedang tapi ada isinya. Iya, lebih baik yang sedang tapi ada isinya. Apalagi kalau bisa misalkan yang nilainya tinggi tetapi isinya banyak Isinya ada juga. Nah, itu lebih Nah, bagus. itu lebih bagus lagi. Ya. Wih, Nah, Abi akan ceramah. paham kira-kira maksud Ustadz? Paham. Paham ya? Iya, semoga bisa Alhamdulillah dilaksanakan paham. dengan baik. Ya. Terakhir, Panas tanya jawab terakhir yang mau bertanya silahkan sebelum Ustadz tutup. Abia mungkin? Nabil? Nah. Oke, kalau tidak ada, Ustadz rasa cukup pembahasan kita. Ya. Cari pertanyaan dulu. Oh, cari Sabar. pertanyaan. Sogok temennya biar bisa nyontek. Ya jangan gini. Percaya aja dengan kemampuan diri kalian. Nah, kalau antum menyontekkan ke teman yang lain, nanti temannya kasihan, dia tidak bisa mengukur kemampuan dirinya. Ya kan? Nah, antum dapat nilai tinggi, misalkan dapat ijazah nih dengan nilai yang tinggi. Buat apa juga kalau nggak ada isinya? Isinya. Iya, misalkan nih ijazah Kosong. iya kan tinggi nilainya. Isinya lah kosong. Iya, sama misalkan nih, misalkan, ya kan? Kutek dafa lu. Sama contohnya dengan ketika kalian misalkan mengaji. Nah, percuma kan kalau kalian misalkan menghafal tetapi dengan cara yang curang. Oh, sudah hafal misalkan surah ini. Pas Jumlah Quran. iya, Iya. pas dites misalnya nggak bisa. Sudah di surah Amma Yatasaalun udah hafal. Ternyata pas dites Surah Amma tidak Yatasaalun. bisa. Waktu misalkan mengerjakan soal, kita ngerjakan surah Anak kedua, Nabi. oh ini, surah ketiga ini, Ayat apa ya loh? surah nggak keempat, tahu, kok. ayatnya ini. Nah, Jangan ternyata pas coba nggak bisa, ya kan? Lupa aku. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ada. Lupa kok, surah apa ya? Anaba. Anaba. Oh iya benar. Misalkan pas ujian, Payah kalian. tuliskan surah An-Naba ayat 4 misalkan. Bisa jawab. Ayat 1 sampai 40. Nah, Tetapi pusing kepala ternyata dong. pas ketika diuji Tapi sakit sama tangan. pembimbingnya, nah tolong bacakan surah An-Naba ayat 1 sampai 5. Ternyata nggak bisa. Nah, loh, kemarin kok bisa waktu ujian. Ternyata nyontek Ustaz. Cuma menggunakan ilmu copy paste aja. Nah, iya, Apa gitu Ki ngetek-ngetek apa itu? Nah, mungkin itu aja yang dapat Ustaz Ya, sampaikan penutupan baca Yasin. pada pertemuan siang hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih banyak kepada antum semua. Meskipun tadi ada kendala, ternyata antum semua masih tetap yang menunggu Ustaz sampai Ustaz masuk kembali. Ya, Ustaz ucapkan terima kasih banyak. Demikian, salah hilaf Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di GCR-nya diklik hadir ya. Terima kasih. Dan Waalaikumsalam. boleh menyesuaikan untuk lab Ustaz, meeting izin ini. lift. Ya. Ustaz. Waalaikumsalam izin lift, warahmatullahi syukran. wabarakatuh. Silakan.